Bagaimana karakter pohon tersebut? Ya. Misalnya, kalian tinggal di tempat yang nggak dingin. Apa yang tidak cocok, jangan beli yang itu, biarpun bagus. Salam bonsai, sahabat bonsai semua. Harganya apa? Ya, kata-kata mutiara dalam beli kata itu. Nah, di hobi bonsai di sini ya salah Gini lah, sama kayak adonek tapi lebih ke vitamin. kesenangan kita yang kita cari. Nah, oke sahabat. Nah, tadi kita membahas tentang Arabica bersama BKD dan sekarang kita membahas pohon yang ini. Ini pohonnya kalau dilihat ya besar sekali ini. Ini jenis pohon apakah? Mari kita tanyakan langsung bersama BKD-nya sendiri. Dan di samping saya sudah ada ini. Halo Dek. Ya, Ya, kita sekarang bahas pohon ini lagi ya. Ini pohon apa ya, Dek? kalau ini jenis pohon Ficus. Ficus Dek ya. Ya, dia Ficus compacta kalau di pasaran namanya. Oh, compacta ini. Ya, ini lain juga jenisnya beli sama yang elegan gitu. Sama satu jenis, sebenarnya jenis Ficus, cuma ya beda daun dan karakter juga beda dia. Ya, ini namanya compacta. Terus untuk batangnya sendiri ini asli compacta atau tempelan beli? Kalau biasanya, kalau jenis compacta sebesar ini, biasanya dia tempelan dia. Ya, tempelan dari pohon iprik biasanya. Pohon iprik ya? Ya. Kalau untuk compacta sendiri sebesar ini ori mungkin harga jualnya Ya, udah harga beda. jualnya juga lumayan ya, karena kalau di jenis Ficus itu compacta termasuk pohon yang pertumbuhannya paling lambat. Yang lama beli ya? Ya. Terus kenapa milih compacta beli? Kan jarang kayaknya kalau saya dengar tuh compacta, mungkin kebanyakan orang suka kimong gitu. Ya. Sebenarnya compacta itu termasuk lumayan lah Ficus yang harganya lumayan. Cuma kenapa orang lebih memilih kimeng elegan? Karena compacta itu seperti yang tadi saya bilang, itu compacta itu pertumbuhannya sangat lambat. Makanya kebanyakan orang itu nyambung iprik lebih baik dengan kimeng atau dengan elegan karena pertumbuhannya lebih cepat. Kalau compacta itu sangat lambat sekali. Makanya saya senang pengen punya compacta. Ya, seperti itu. Beda koleksi sendiri beli ya? Ya. Terus untuk koleksinya ini sendiri udah berapa lama nih beli? Kalau ini sebenarnya baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun? Ya, kalau yang di sana baru di Geruanan baru udah lama-lama. Ini 1 tahun, ini sebenarnya dapat dari teman Gianyar juga. Karena dia ada kesibukan, dia nggak dapat ngerawat ya, jadinya dihibahkan ke saya. Seperti itu sahabat. Inilah koleksinya beli kadek. Ini baru 1 koleksi nih dari beberapa koleksi yang dia punya ini. Udah kayak gini loh. Terus ini beli untuk karakteristik compacta sendiri itu gimana menurut beli? Mungkin pas nekuknya itu agak keras atau mungkin ada yang lain itu gimana beli? Kalau compacta sendiri dia termasuk bonsai yang bandel karena dia kan ke jenis Ficus ya. Cuma dia rentan terhadap penyakit kutu putih aja dia rentannya. Jadi kita cuma rajin nginsek. Kalau masalah pengawatannya dia, kakunya dia, seandainya pelan-pelan, seandainya ada patah pun nanti ditutup dengan plastik atau plester, nanti dia akan nyambung kembali. Oh, bisa gitu? Bisa, nggak sama dia kayak misalnya serut. Dia agak susah, bisa juga seperti itu, tapi agak susah. Kalau ini cepat ini. Ini buktinya kemarin. Patah ini. Oh, itu ya, patah ini. Terus saya pakai plester beberapa bulan lah. Nanti kelihatan dia kalau nggak layu berarti dia pasti hidup nantinya. Dia akan nyambung kembali karena dia bergetah. Itu. Ya. Itu sahabat. Terus untuk ini beli
Terus untuk kompakta sendiri pas saat lomba nih saya bilang itu masuknya ke daun apa ke ranting? Biasanya kalau kompakta itu seperti yang saya bilang, dia pertumbuhannya sangat lambat. Ya. Kalau dia itu kompakta sama dia kayak elegan, pasti dia main di daun nanti. Oh gitu ya. Nanti terapnya main di daun dia, awan-awannya main di daun. Kecuali jenis ipret sama jenis amplas baru di sama ranting. kimang gitu. Kalau Gimana? elegan kan jarang. Mana ada elegan? Ya jarang lah, Jarang. ada tapi jarang seperti itu. Pasti dia berdaun dia, karena dia menonjolkan daun emang. Kalau menurut saya ya, kalau saya lihat di kontes itu. Ya. Terus untuk ini beli, untuk media kompakta sendiri itu ada ini nggak? Ada hal yang spesial nggak penamaannya? Kalau media di kompakta sama seperti Arabica saya tadi itu. Kalau saya nih, biasanya kan kadang saya pernah lihat di teman saya itu dia sudah senior sekali. Saya juga baru mencoba ini. Baru mencoba, dia pakai juga jijih namanya itu sekam, sekam. habis dari padi itu. Sekam mentah itu ya? Ya sekam mentah itu dicampur sama tanah subur sama pasir malang itu dikasih, katanya bagus untuk makanan tikus itu. Saya baru mencoba tapi saya belum tahu hasilnya apa lebih cepat apa enggak gitu. Biasanya juga di ground-groundan orang pakai seperti itu juga. Tapi sekarang saya tetap masih pakai pasir malang. Untuk ini? Ya, ini kan belum pernah ganti ini. Ya. Kemarin sakit, saya diambil dari teman sakit. Pohon ini sakit, terus saya ganti media, saya pakai pasir malang, tanah subur dan ya dekastar lebih dikit, kasihlah biojuas juga. Dan dalam dalam waktu sebulan udah seperti ini ya. Dalam waktu sebulan itu. Padahal saya kemarin udah ragu-ragu hidup dia apa mati. Karena waktu di teman saya memang sudah sekarat sekali. Itu masalahnya apa beli bisa nganet kayak gitu loh? Kemarin sebenarnya ngandatnya itu karena dia itu rumahnya kan dempetan sama rumah saudara-saudaranya. Terus karena dia dapat tempat sedikit sekali, jadinya dia nggak kena sinar. Gitu. Cuma itu aja masalahnya, sama kutu putihnya nggak pernah dibersihin sama dia. Oh, itu iya, dia. karena mungkin dia sudah bosan atau gimana. Terus ngilangin kutu putihnya itu selama pengalaman beli itu gimana beli? Kalau ngilangin kutu putih, kalau saya sendiri, saya cuma pakai kaliandra. Cuma pakai kaliandra aja ya? Kaliandra aja. Belum pernah lah nyoba yang lain, tapi kan teman waktu ini pernah bilang ada yang bagus, tapi saya lupa namanya. Belum pernah nyoba. Cuma saya pakai kaliandra aja. Gitu sahabat. Karena dalam perawatan bonsai sendiri itu nggak cukup dari media aja beli ya. Ya. Kita harus juga nambah lah beberapa vitamin untuk koleksi kita sendiri. Ya. Terus untuk ini beli untuk kan ini kan bahannya iprik. Ya. Saya dengar beberapa jenis iprik itu sering kali ini beli. Biasanya dicari itu kayak pengirat batang itu. Kalau pengalaman beli selama bermain di Pikus itu pernah beli kayak gitu? Oh, kalau pengeretan batang itu sebenarnya karena pohon itu tidak kita rawat, jadinya hama-hama itu hama apapun akan bisa masuk ke dia. Kalau selama kita sudah ngerawat pohon itu, apalagi rajin insek seperti itu, pasti dia nggak bakal datang. Apalagi misalnya kita sering pakai ditan itu kayak lulur bonsai itu, bagus itu sebenarnya biar penyakit-penyakit yang seperti itu tuh nggak mau dia nyentuh pohon kita. Ya, kadang pakai puradan juga bagus. Pakai puradan ya, biar siapa tahu di bawah tanah kita nggak tahu ada penyakit yang kita nggak lihat, itu bisa mati juga. Jadi puradannya itu ditaburin di atasnya? Ditaburin aja ya. Ada teman yang udah pakai dan hasilnya memang ini, cuma pakai takaran. Oh, pakai takaran ya, kita merasa nggak aja pakai takar, dirasakan saja, jangan terlalu banyak. Nah, begitu sahabat, kita juga harus tahu apa-apa saja yang kita yang akan menyebabkan bonsai itu dapat cepat rusak dulu kayak gitu. Terus pernah nggak selama pengalaman beli itu udah kemasukan pengirat batang beli itu gimana cara waktu ini? Pernah kemarin saya mempunyai ground-groundan kimang ya. Ground-groundan kimang itu saya lihat kok mandat dia, nggak mau narik kencang. Setelah saya lihat ada lubang-lubang, itu dah apa namanya kalau di Bali lupa saya. Ya pengirat batang lah bilang. Udah masuk dia sampai ke dalam. Udah kelihatan bolong rumah-rumah itu dan banyak ada apa namanya? Serpe-serpe kayu itu, sebuah kayu itu yang keluar tuh. Oh, ini penyebabnya
Terus saya coba pakai pipet. Pakai pipet beli. Pakai pipet masukin ke lubang. Lubangnya itu? Ya, lubangnya itu saya semprotin Obatnya. ya kaliandra itu. Dia keluar kok, mati dia Mati akhirnya ya. dalam. Ya. Kalau nggak kita keluarin itu atau cari dia ketemu apa namanya? Ke dalamnya. Lukai dia sampai ke dalam. Kalau nggak ketemu itu dia akan terus merusak pohon kita. Jadinya Ya. kulitnya tetap, mungkin di dalamnya hilang itu dia. Ya, dalamnya pasti pohon kita akan mati akhirnya. Makanya kalau ada seperti itu harus cepat ditangani. Ya, karena dia bisa beranak juga nantinya di. Oh, itu yang ditakutkan dia. Ya, nanti banyak dia merusak pohon. Makanya saya coba cari rumahnya, saya masukin obatnya. Dia ternyata mau tuh, cuma coba-coba itu sebenarnya. Nah, Seperti itu ya. begitu sahabat. Kalau sahabat mungkin di rumah pernah lihat kayu itu keluar kayak serbuk itu Ya, dia. serbuk itu. Itu berarti Jangan udah didiamin kemasukan. seperti itu, nanti bisa pohon kita. Nanti kita nggak sadar kok pohon kita bisa mati padahal rawatnya sudah bagus. Ya. Biasanya itu kalau pohon yang di ground baru kebanyakan seperti itu. Seperti itu ya, Beda. Ya, tapi di pot bisa juga kok. Terus ngomongin perawatan juga nih Beda. Untuk ini kan katanya dipakai titan ya. Ya. Dulur itu ya. Ya. Terus pengaplikasiannya gimana Beda? Untuk tahap awalnya mungkin kan ada bonsai atau bahan-bahan teman itu udah sampai lumutan itu karena jarang dipakai itu. Terus untuk pengaplikasian titannya itu bagusnya gimana itu? Ya, sekarang banyak sebenarnya caranya untuk ditan. Ada yang senang agak ribet, boleh disikat dulu. Ya. Boleh disikat, dibersihin, habis itu dikasih ditan, boleh. Habis itu nanti setelah diditan beberapa harinya boleh disikat lagi biar bagus. Gitu ya. Ada yang agak malasnya seperti saya. Malas Tapi saya ini agak malas sebenarnya karena terlalu banyak. Pohonnya kan jadi susah. Ya. Sana saya sambil jualan juga sambil kerja itu agak susah. Perawat juga nggak punya sendirian. Terus yang paling mudah itu boleh dipakai kuas secara kuas langsung boleh. Boleh juga pakai penyemprotan. Kalau saya pakai penyemprot nanti ada di sana hasilnya. Pakai penyemprotan boleh. Habis itu diamin aja nggak Diamin apa-apa. Nanti pasti mati dia sendirinya nanti kena air itu. Dan itu seperti itu. Tapi kalau lebih bagusnya seperti yang saya bilang pertama Disikat itu tuh ya, Bro, ya? disikat dulu, habis itu diditan. Boleh dioles kalau senang agak lamaan boleh dia pakai kuas ya lebih bagus. Kalau memang pengen lebih cepat Dikompres. boleh pakai kompres itu cuma nanti kena daunnya agak bercak putih jadinya tapi nggak apa-apa kok, nanti juga akan hilang, nggak ada pengaruh ya. Terus ini untuk pohon sendiri ini masuk ke kayak apa ini jadinya beli? Kalau saya ini kayaknya formal ini. Formal ya? Saya emang senang formal, makanya hampir semua pohon saya formal ya. Formal di sini ya? Ya. Terus ini lagi nyusu nih gue beli ya? Ya ada nyusu sedikit karena kemarin itu kan ada mati pohonnya karena sakit itu ya, saya bilang di teman bahkan ke saya tuh ada nyusu lagi sedikit. Terus untuk ini beli. Nah, kan untuk teman-teman sahabat pemula itu udah punya pohon iprik nih. Terus untuk cara nyusu yang bagus tuh gimana beli? Mungkin teman sudah dapat daun bahannya belum tumbuh tunasnya udah disusu, itu gimana menurut beli itu? Oh maksudnya bahannya? Ya bahannya baru setengah jadi nih. Ya. Mungkin belum keluar tunas, mungkin udah disusu gitu, itu efektif gimana? Kadang kalau seperti itu, nah sekarang ada pengalaman teman ya. Ya. Misalnya ada pohonnya baru dapat dia, kita nggak tahu pohonnya itu sakit atau enggak kan. Ya. Terus saat ini di sini mati dia, misalnya di sini mati, tapi di sini masih hidup ya, masih hidup. Biar nggak menjalar, boleh kita cepat susu biar ada narik makanan di sini. Kalau kita biarkan, kalau pohonnya tidak sehat ini ya, saya bilang pohonnya tidak sehat. Kalau ini kita biarkan, nanti dia akan merambat sampai sini. Bisa sini mati, bisa di sini dia tumbuh. Jadi kalau kita tahu lebih awal, baru segini. Ini kan penting segini pohonnya. Ya. Kalau sampai sini hilang, Ya, udah jelek pohonnya, udah jelek. Bukan, kita nunggu lagi waktu yang lama. Bikin lagi. Ya, nanti di sini dia tumbuh. Kalau lambat penanganan kita. Tapi kalau kita cepat tanggap, oh di sini ini nggak bakal mau tumbuh misalnya. Ya. Tapi di sini masih banyak. Masih ada lah. Ya masih ada ininya apa namanya? Kambiumnya Ya. masih jalan banyak. Cepat aja dia susu. Di lubang dikit ya langsung tempel sama pikusnya, boleh pakai sepaku, boleh pakai sepaku. Boleh pakai sepaku, nanti diikat sama lakban itu. Lakban boleh pakai apa namanya? Karet ban itu boleh. Karet ban itu boleh, nanti pasti dia akan disedot nanti terus. Ya, Ini ya nggak akan mati.
Boleh. Kalau pohonnya sehat, mendingan biar dulu tumbuh tunas. Nanti bisa lewat di sini atau boleh langsung disusu. Ya seperti itu. Sebenarnya itu bebas saja. Yang penting kita mengerti karakter pohon kita dulu, keadaan pohon kita harus dimengerti. Begitu sahabat. Ya. Jadi kita harus tahu dulu apa namanya, pohon kita apakah itu dalam kondisi sehat apa enggak. Ya, seperti itu. Dan kalau dalam kondisi ngedrop pohon, jangan sekali motong pohon Sembarangan ya. sembarangan. Harus ada sisa ujungnya yang narik makanan, seperti itu aja. Kalau keadaan sakit kita potong, apalagi kita nggak gini, pengen buru-buru cepat, nanti mati dia segini nggak mau tumbuh. Tetap harus ada yang ngasih makanan di ujung, itu harus tetap itu. Kadang itu saya lihat tuh baru udah gini udah dipotong itu. Ya kalau pohon yang nggak sehat, mendingan tunggu sehat aja dulu. Paling lagi sebulan 2 bulan dia udah sehat, sabar aja, biar dapat hasil yang maksimal. Intinya sabar dia. Ya sabar kalau di pohon. Seni bonsai itu harus sabar. Kalau ngelukis, kapanpun kita pengen bisa udah buat matung itu, kapanpun bisa. Kalau ini kan nunggu waktu. Ya. Kadang pengen di sini aja tumbuh susah. Nggak mau. Pengen di sini malah di sini tumbuh. Ya itu sulitnya. Ya itu sulitnya bonsai. Alam yang ngatur. Alam yang ngatur ya. Terus untuk penggantian medianya sendiri ini kapan, Bri? Kalau Ficus, menurut saya dia nggak terlalu haus media dia. Begitu. Ya. Jadi kalau kita nggak sempet, nggak apa-apa, nggak diganti. Begitu, Nanti ya. seandainya kalau kita lihat dia udah agak ngedrop, baru boleh. Ya kayaknya kalau saya, menurut saya nggak, masalahnya perawat orang kan beda-beda. Ya. Saya nggak berani bilang seperti ini seperti itu, nggak berani. Artinya kalau di saya, selama Ficus itu masih saya lihat segar, saya nggak pernah ganti media. Karena bagi saya Ficus jenis seperti ini itu dia nggak terlalu haus media dia. Ya dengan akar segini pun makanya akarnya kan nggak cepat banyak. Dengan akar media seperti ini, akar seperti ini dia masih tetap kencang ya. Ya. Begitu sahabat, untuk Ficus berarti nggak haus media beli deh ya. Oh ini barangnya sangat bagus nih. Untuk ini ada referensi dijual deh. Sebenarnya ada cuma waktu ini sudah ada penawaran, tapi masih belum ya, ya? karena masih senang, namanya barang senang ya nggak dilepas lah. Begitu sahabat. Kalau sahabat mungkin lewat di Gianyar itu bisa mampir ke sini seperti ada. Di sini koleksinya udah besar beda ya. Ya saya emang senang medium ke atas. Gitu katanya Ya. sahabat. Nggak ada, jarang pohonnya kecil di sini. Rata-rata besar semua. Perkiraan saja udah tinggi dari saya ya. Terus untuk ini kan katanya lambat beda ya. Ya. Terus untuk memperbanyaknya ini gimana cara beda? Nah, kalau kompakta itu dia lambat untuk panjangnya itu lambat, tapi untuk daunnya banyak itu cepat ya. Karena satu tangkai ini berapa daun dia, cepat dia. Sama kayak elegan dia, cuma elegan mau dia panjang. Kalau kompakta itu susah sekali nyari panjangnya, cuma dia cepat, dia daunnya tuh rapat cepat ya. Tapi kalau setelah di pruning dia nggak rapat ya, karena dia cuma di daun aja dia seperti itu beda ya. Jadi perantingnya kalau di pruning ini kurang beda ya. Kurang pasti perantingannya, sama kayak elegan. Elegan kan kelihatannya Padat sekali itu padat sekali. Ya. Tapi setelah di pruning, ternyata dikit sekali rantainya seperti itu. Begitu sahabatnya. Ini adalah informasi dari BKD tentang kompakta Bledaya. Ya. Karena kan mungkin sejarang untuk sahabat tahu. Terus gini Bledaya, yang terakhir nih. Untuk kembali ke teman-teman pemula nih ya. Bagusnya untuk pemula nih yang suka Ficus itu bagusnya milih bahannya itu yang apa? Mungkin bagusan cari kimeng atau mungkin cari hybrid dulu gitu. Menurut BKD itu. Kalau misalnya kita dalam pemilihan bahan, ingat satu saja, kalau di bonsai itu jangan terlalu kita fanatik terhadap jenis. Salah itu kalau seperti itu. Kita intinya cari bahan yang bagus, kedepannya biar jadi bagus ya, prospek lah. Ya. Pasti barang itu akan kita dihargai. Biarpun apa dibilang kalau sekarang serut agak gitu nggak ada. Kalau kita pintar pilih bahan serut yang bagus, dia pun bisa melebihi harga Ficus. Kalau di Ficus itu semua Ficus itu bagus, kimeng, elegan, hybrid atau apapun itu tergantung kita sekarang. Yang penting pilih bahan yang bagus. Ya seperti itu. Kalau Ficus pun nggak terlalu bagus nggak apa-apa, karena dia cepat ya. Bisa membengkak itu dia cepat. Dari jelek bisa jadi bagus.
kecuali jenis pohon-pohon yang keras itu kayak kingkit, kayak serut, itu baru nggak bisa kita merubah karakter, susah. Beda ya. Kalau pikus Jadi cepat cepat kok ya? mengubah karakter, tempel-tempel nanti dia udah besar, udah lain. Makanya pikus apa aja yang penting pikus kalian senang Bisa beda ya? bisa. Nggak, jangan fanatik terhadap bahan apapun. Kita bonsai yang penting bisa ngerawat, milih bahan, jadi subur, barangnya Dijual. cantik, dijual apalagi ya, itu lebih bagus itu. Ya. Itu sahabat, pengalaman Beli Kade tentang di dunia bonsai sama beliau. Terus untuk ini yang terakhir Beli, Ya. mungkin ada saran sedikit dari Beli Kade tentang dibilang pemain baru ya, biar nggak salah jalan tentang jenis bonsai, tentang apa namanya bentuk-bentuknya itu. Menurut Beli Kade itu ada sarannya nggak? Kalau menurut saya tetap ya, kita namanya beli senang. Kalau bisa beli senang kita sendiri. Cuma sebelum beli senang, mending kita konsultasi atau cari ilmu, terutama bagaimana karakter pohon tersebut. Ya. Misalnya kalian tinggal di tempat yang nggak dingin, apa yang tidak cocok jangan beli yang itu, biarpun bagus. Kayak sentigi kalau dingin nggak bisa Ya, ya. misalnya seperti itu. Kan banyak orang bilang seperti itu, tapi ada teman kemarin di Surabaya, di sana daerah dingin, Surabaya kayak atau apa daerah dingin, bisa kok bagus. Artinya biar kita nggak terlalu ribet ngurus. Ya, Seperti itu, kenali dulu karakter pohon, cuaca kita seperti apa, pohon apa yang cocok, bisa dah dipilih. Nah, oke sahabat, itu tadi perbincangan kita bersama Beli Kade di sini tentang mengulas jenis fikus Beli Kade ya, yang beliau punya di sini, dan juga sudah memberikan saran-saran kepada kita semua, khususnya untuk pemula tentang pohon fikus. Dan mungkin untuk beberapa ke depan katanya akan ada yang baru Beli Kade ya. Ya mungkin, Nah, kalau ada nanti akan pasti. ada katanya, nanti kita akan liput kembali. Dan untuk teman-teman, jangan ini ya, jangan patah semangat untuk di dalam dunia berbonsaian itu Beli Kade ya. Ya. Karena bonsai itu sebenarnya kembali ke seni ya Beli Kade ya. Mungkin ada beberapa orang yang menjudge bahwa bonsai kita jelek, kalau kita yang udah merawatnya udah bilang bagus ya bagus seperti itu. Jangan berkecil hati. Ya, sudah seperti itu. Dan terima kasih sahabat. Untuk itu salam bonsai dulu Dek. Ya. Salam bonsai bersama Bones Jaya. Bondes ya. Ya.